Ya, karir moncer mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo terancam tamat setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jenderal Bintang 2 itu menangani kasus-kasus besar diantaranya bom Sarinah, kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung hingga insiden di tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 anggota FPI. Penetapan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat membuat publik tercengang. Jenderal Bintang 2 kelahiran Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan 49 tahun silam itu adalah perwira tinggi Polri pertama yang terlibat kasus pembunuhan. Verdi Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sejak 16 November 2020. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 ini berpengalaman di bidang reserse. Karirnya melejit sejak ditempatkan sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat pada tahun 2010. Dari Jakarta, Sambo ditugaskan ke Polda Jawa Tengah menjadi Kapolres Purbalingga, lalu Kapolres Brebes. Dari Brebes, ia kembali ditarik ke ibu kota untuk menduduki jabatan Wakil Direktur Reserse Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya pada tahun 2015 dan Dirtipidum Barreskrim Polri pada 2019. Sejumlah kasus besar yang menjadi sorotan publik pernah ditangani Verdi Sambo. Di antaranya bom Sarinah, kasus kopi mengandung sianida, surat palsu Joko Chandra, kebakaran gedung Kejaksaan Agung hingga insiden di tol Jakarta Cikampek KM50 yang menewaskan 6 anggota FPI. Namun, Jenderal lama. Setelah ia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap ajudannya sendiri. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah hingga saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Yang dilakukan oleh tim gabungan Barreskrim Polri, Polda Metro Jaya dari Polres Jakarta Selatan itu sudah kita lakukan sampai hari ini 63 hari proses lidik dan sidik. Seperti kita ketahui bersama, kemudian kita mulai dari melakukan analisa terhadap hasil olah TKP, hasil dari pemeriksaan interview. Ini yang bisa menguatkan kami bahwa tukang-tukang itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya awal api di lantai 6 Biro Kepegawaian. Dan akan kami persiapkan untuk pemanggilan dan penyerahan berkas perkara pada jaksa penuntut umum. Demikian penjelasan kami, Pak Kadifumas. Kapolri Jenderal Idam Aziz menyatakan Firly Bahuri yang kini menjabat sebagai Kapolri bukan mundur, nanti saya akan ada proses mutasi berikutnya lagi, ya, akan ada proses mutasi berikutnya. Berarti tidak jadi purnawirawan ya Pak, bayangannya Pak? Nggak perlu. Tadi kan saya sudah jelaskan di dalam, sudah ada ininya. Saya sudah jelaskan waktu di RTP ya. Oke, cukup ya. Pemeriksaan di Barreskrim Polri pada Kamis 4 Agustus. Sambo keluar dari gedung Barreskrim. Penggunaan media sosial yang tidak sesuai, pemerasan dan menerima gratifikasi. Kau terima uang, saya sikat dong saya. Penggunaan media sosial yang tidak sesuai, pemerasan dan menerima gratifikasi. Saya tidak mengenal itu dan sekarang kita bertugas sikat dong saya.
Sudah kita selesaikan. Ada lagi, selesaikan lagi. Hanya 0,0. Wah. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Brebes, Bapak KBP Ferdi Sambo, anggota DPRD Kabupaten Brebes yang hadir pada kesempatan ini. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada seluruhnya. Semoga amal ibadah kita selama ini bisa kita laksanakan dengan baik. Saya tidak pernah merasa bahwa saya ini Kapolres. Saya tidak pernah merasa bahwa saya ini lebih dari Bapak Ibu. Karena saya yakin bahwa pada saat saya dan Bapak Ibu itu sama di hadapan pencipta kita. Apakah kemudian saya seperti ini beda dengan Pak Suradi? Wah. Kita sama. Wah. Wah. Ini semua ditinggal, semua pakai baik. Tidak ada yang bawa. Wujudkan sosok Polri sebagai penolong, pelayan, dan sahabat masyarakat itu bisa kita laksanakan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita berkoordinasi, berkomunikasi, bekerja sama untuk mengamankan masing-masing wilayah ini menjelang tahun politik 2014. Terima kasih. Kami dapat melaksanakan terima jabatan Kapolres Brebes dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Kesehatan dan mencapai sukses dalam kebesaran. Ya Allah. Kunjungan saya ke jajaran Polda Sumatera Utara ini dalam rangka kegiatan pencegahan dan mitigasi terjadinya peletahan. Kan banyak tahanan yang tewas Pak di Polrestabes Medan Pak. Gimana tanggapan kita Pak? Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bariskrim Polri. Ketiga, saat Komjen Sigit menjalani fit and proper test, ia juga didampingi oleh Ferdi Sambo. Keempat, setelah diibaratkan dengan pepatah, Kalau kalau bisa menjadi benteng terakhir dan garda terdepan, kita harus mulai dari Irjen Krisnamurti dan Irjen Ferdi Sambo pun beredar viral di media sosial. Namun, bukan konten video itu yang menjadi sorotan. Tapi diketahui, video tersebut diambil saat konferensi pers di Polda Metro Jaya sekitar tahun 2015. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP, yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Sampaikan kepada peserta Vikon bahwa yang pertama pengetatan pengajuan senpi dengan tes psikologi. Yang kedua, ini saya mengajak Pak Kadip Propam, coba berdiri Pak Kadip. Coba dibuka maskernya. Ya, kau sebut dulu nomor teleponnya dulu biar dicatat sama teman-teman semua. nomor WhatsApp kami 0811 95 94 94 0811 95 94 94. Hanya di nomor WhatsApp. Silakan di Dengan sudah diberikannya nomornya Pak Sambo, artinya kalau ada masalah-masalah, saya sudah sampaikan juga pada seluruh anggota bahwa polisi tidak boleh menjadi bagian dalam masalah
misalkan ada cerita bahwa Wenda yang menurutnya telah mengorbankan rakyat Papua dalam aksi unjuk rasa. Hal ini ditegasnya telah mengorbankan rakyat Papua dalam aksi unjuk rasa. Sukses terus, bisa menjadi jenderal dan bisa mengkombeskan saya, Pak. Mengkombeskan saya. Jamin nggak ya ke gue? Selamat ulang tahun, Komandan. Sayang aku bukanlah Bang Toib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapannya. Memang latar belakang karir saya ini 26 tahun di reserse. Kemudian ada pernah 2 kali menjabat Kapolres di Jawa Tengah. Pada saat masuk memimpin divisi Propam ini adalah yang menjadi brand ambasador Polri. Kenapa? Karena divisi Propam ini motonya itu garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Kita lihat saja nanti. Nah ini kemudian kalau nggak kuat tadi, tidak kuat spiritual dilakukan itu, ideologinya nggak kuat gitu. Itu sudah jadi teladan komandannya itu harus ngecek terus. Sering-sering hilap. Mas juga kan sering hilap kan? Iya tuh? Ya namanya juga manusia. Tapi hilapnya jangan keterusan. Terus gelapkan barang bukti ya udah gampang kok, langsung hajar semua. Gelapkan barang bukti ya udah gampang kok, langsung hajar semua. Yang lain juga clear kok. Ya terhadap polisi-polisi nakal yang seperti itu, saya pastikan bahwa kita akan tegas dan keras untuk memecat yang bersangkutan. Jangankan itu. Jadi nggak usah ragu-ragu. Jadi nggak usah ragu-ragu. Jadi nggak usah ragu-ragu. Mohon izin sebentar Pak. Mikir.